Halo guys, balik lagi dengan Kules Hobby. Dan jika kalian sudah nonton part yang pertama, ini adalah part yang kedua, yang dimana saya akan discuss tentang uh, new product foto galeri dari One Hobby 33 ya. Jadi jika yang di part pertama itu adalah figur-figur yang menurut saya menarik sekali dan kemungkinan besar saya akan pre-order. Tapi untuk yang part kedua ini adalah figur yang lumayan menarik buat saya, tapi saya belum terlalu tertarik untuk langsung pre-order, atau menurut saya secara visually bagus ya, dan saya hanya ingin kasih lihat ke kalian. Jadi part yang kedua adalah figur-figur untuk itu ya. Jadi mungkin agak berbeda, mungkin saya nggak bahas terlalu banyak tentang figurnya. Jadi sekali lagi, jika kalian belum nonton part yang pertama, kalian bisa nonton itu dulu baru kesini, ataupun langsung nonton kesini juga terserah, karena ini adalah dua part yang berbeda dan nggak sama sekali nggak nyambung ya. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama yaitu si scale figure Sayu Ogiwara. Dan Sayu Ogiwara ini judulnya agak panjang ya. Higehiro, after being rejected, I chef and took in a high school runway. Jadi mungkin jika kalian sudah pernah lihat unboxing dari figur-figur saya, pasti kalian agak aneh kalau ada salah satu ini anime yang drama romance ya. Ini saya juga bingung kenapa saya nonton ini, tapi setelah saya nonton saya tertarik untuk nontonnya, walaupun bisa dibilang namanya agak kontroversial ya karena perbedaan umurnya, tapi saya tetap nonton karena menurut saya ceritanya lumayan menarik. Dan Sayu Ogiwara ini adalah karakter utamanya ya, di samping si Yoshida. Walaupun secara personal saya lebih suka si Airi Goto, tapi menurut saya ini lumayan menarik si Sayu Ogiwara ini. Saya nggak mau terlalu banyak bahas animenya, kita langsung lihat aja figurnya si Sayu Ogiwara. Jadi seperti ini ya. Kenapa dia jongkok seperti ini? Saya nggak mau ngomong, nanti kalian nonton aja animenya, pasti kalian ngerti kenapa ya. Ini karena belum di paint, dan memang di angle dan lightingnya seperti ini, saya belum bisa komen banyak. Tapi ini salah satu figur yang setelah kelihatan final produknya, ini salah satu yang saya akan lihat seperti apa ya. Dan ini adalah scale figure. Yang kedua yaitu scale figure sepertujuh si Asuna Stasia The Goddess of Creation. Dan seperti yang di video sebelumnya saya ada si Figma Alice Synthesis 30, ini dari seri SAO yang sama, yaitu Sword Art Online Alicization War of Underworld. Kita langsung lihat aja. Dan Asuna ini mungkin kalian tahu karakter utama ya selain Kirito-nya. Dan sudah banyak sih scale figurnya si Asuna ya, tapi menurut saya ini posenya dia bagus di sini. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa final resultnya ya. Yang berikutnya yaitu 3 figur Nendoroid Swachao. Saya nggak tahu sebutnya benar, Swakao atau Swachao. Mudah-mudahan spellingnya benar. Yang pertama si Izuku Midoriya. Jadi kalau nggak salah saya pernah lihat dari Swachao ini dari Haikyuu ya. Saya nggak tahu namanya karena saya nggak ngikutin Haikyuu. Jadi kalau nggak salah ini konsepnya Swachao ini Nendoroid bisa duduk, karena nggak semua Nendoroid kakinya dibikin partsnya untuk duduk. Dan menurut saya kalau dibikin line Nendoroid ini, menurut saya ini bagus banget ya. Jadi dari My Hero Academia yang pertama si Izuku Midoriya, kita bisa lihat di sini ya. Yang berikutnya yaitu si Katsuki Bakugo. Seperti posenya sama ya. Jadi untuk dari segi sculptingnya pasti kalian juga tahu ini Nendoroid mirip dengan Katsuki Bakugo punya Nendoroid ya, karena sudah rilis. Dan yang berikutnya itu si Shoto Todoroki ya, dan di sini lebih kelihatan kursinya dibandingin dua tadi, dan lebih kelihatan look dari sampingnya. Jadi kalian bisa lihat seperti apa si line dari Swachao ini. Mudah-mudahan saya benar ngomongnya si Swachao itu. Nah yang berikutnya yaitu dari Tokyo Revengers Nendoroid Mikey atau Majiro Sano. Ini salah satu anime yang lagi masih airing ya sekarang ya, dan ini benar-benar saya fresh banget baru nonton episodenya. Dan in fact saya baru selesai nonton episode yang paling terakhirnya sekitar setengah jam sebelum saya bikin video ini ya. Jadi Mikey ini adalah leader dari Tokyo Menji Gang, dan itu aja yang saya akan ngomong. Saya nggak akan ngomong lebih banyak, kalian nonton aja animenya karena menurut saya animenya bagus ya.
Dan dari Nendoroid ini, dari segi sculpting dan matingnya bagus. Tinggal kita lihat aja parts-parts apa yang akan datang bersama si Nendoroid Mikey. Yang berikutnya yaitu dari Inuyasha. Ini jika kalian nggak tahu, ini Inuyasha ini seri udah lama banget, dan baru saja berakhir ya di Netflix. Jadi kalau nggak salah akhir bulan lalu terakhir dia tayang di Netflix. Jadi sekarang cari Netflix sudah nggak ada lagi untuk di region Indonesia. Dan Sesshomaru ini salah satu karakter dari Inuyasha. Dan jika baru-baru ini kalian tahu, dari Ghost Company pun sudah announce pop-up parade-nya si Kagome dan si Inuyasha. Dan ini adalah si Sesshomaru-nya. Jadi jika kalian suka Inuyasha, menurut saya si Inuyasha sama Kagome-nya bagus ya untuk pop-up parade-nya. Jadi mungkin kalian boleh consider si Sesshomaru juga. Yang berikutnya dari Demon Slayer, yaitu yang pertama si Zenitsu Agatsuma. Dan kenapa saya suka sekali dengan Demon Slayer? Kenapa sih ini masuk di part kedua bukan part pertama? Saya ini sering bilang di video saya orang yang agak picky dengan sculpting muka. Dan buat saya sculpting mukanya si Zenitsu ini nggak ngena ke saya ya. Walaupun warnanya bagus, tapi dan posenya ya itu pose si Zenitsu ya. Saya sih kurang suka, tapi bang itu posenya si Zenitsu saya ngerti kenapa bikin pose seperti itu. Tapi sculpting mukanya saya belum dapat, dan jadi ini saya masih on hold dulu. Tanjiro dan Nezuko-nya sendiri pop-up parade-nya saya sudah pre-order, tapi untuk si Zenitsu ini saya masih mikir-mikir dulu. Dan temannya si Zenitsu itu pop-up parade-nya si Inosuke. Nah kalau si Inosuke ini kenapa on hold juga, kan mukanya nggak kelihatan orang pakai mask ya. Dan menurut saya masknya sculptingnya bagus, dan posenya di sini juga pose kayak lagi nih, pose Inosuke banget ya. Jadi dari Zenitsu dan Inosuke pop-up parade-nya dua-duanya udah dapet banget posenya. Saya nggak tahu kenapa saya taruh ini di part kedua. Mungkin rasanya aneh aja jika saya beli Nezuko dan Tanjiro, saya nggak beli Zenitsu, dan saya beli Inosuke. Jadi jika saya mau beli, mungkin saya nggak pre-order si Zenitsu dan Inosuke. Tapi jika saya mau pre-order, saya akan pre-order dua-duanya. Saya agak aneh, tapi somehow itu yang di otak saya, makanya saya masukin si Inosuke di part kedua ini, walaupun menurut saya bagus ya pop-up parade-nya ya. Yang berikutnya dari Eurocamp atau Led Back Camp, yaitu seperti itu scale figure si Chiaki Ogaki. Dan jika saya nggak salah ingat, yang belum lama di announce ini adalah scale figure si Nadeshiko. Dan yang ini dari Wing. Si Nadeshiko dari Wing juga kalau nggak salah, atau dari Flight Company ya, saya lupa. Dan dia baru juga announce scale figure-nya si Nadeshiko, dan ini si Chiaki Ogaki. Ini yang pertama, nanti habis ini ada satu lagi. Dan menurut saya ini menarik karena selain ada lock-nya itu dengan ada apinya, posenya dia ya, posenya Chiaki-nya si Chiaki Ogaki. Dan menurut saya nggak tahu apa ini thumbs up ya, saya juga nggak tahu, tapi menurut saya ini posenya bagus, sculptingnya juga udah bagus, warnanya bagus sekali. Jadi ini saya consider untuk beli si Chiaki Ogaki ini, walaupun kalau bisa dibilang ini bukan salah satu karakter favorit saya dari Eurocamp, tapi overall visually ini bagus banget scale figure si Chiaki Ogaki ini. Yang berikutnya masih dari Eurocamp, yaitu seperti scale figure si Ena Saito. Dan dengan anjingnya, jujur saya lupa nama anjingnya siapa, nanti saya akan taruh di video ini. Dan ini karena belum ada warnanya, saya belum bisa terlalu komen, tapi dari segi sculptingnya bagus ya. Dan ini juga sama ya dari Wing, ya ini juga sama scale figure dari Wing. Jadi mungkin dari segi kualitas akan mirip-mirip dengan si Chiaki Ogaki juga. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa untuk final result si Ena Saito punya scale figure ini. Nah, yang berikutnya dari Atelier Ryza Ever Darkness and the Secret Hideout. Ini adalah game Atelier Ryza yang pertama ya, yang kedua juga sudah keluar. Ini Figma-nya si Resalient Stout. Dan atau Ryza, saya sebutnya Ryza aja ya. Ryza ini sudah ada Nendoroid-nya, saya juga sudah pre-order. Dan ini adalah Figma-nya ya. Saya masih belum tahu seperti apa, karena yang saya harapkan dari Figma si Resalient Stout ini atau Ryza, yaitu ada
cauldron buat alchemy-nya dia ya. Saya nggak tahu itu nanti akan datang di edition apa, karena kalian sudah melihat di situ itu ada potion-potionnya dia. Karena dia ini alchemy mainnya di gamenya, saya berharap figur si Figma-nya ini datang dengan pot atau cauldron untuk sintesis alchemy-nya dia. Kita lihat aja seperti apa nanti. Dan masih dari Etel Raiza, yaitu Super 6 scale figure si Resalin Stout. Ini saya lupa, kayak sudah pernah di showcase juga ya, mungkin di One Hobby sebelumnya, saya kurang gitu ingat. Tapi ini benar-benar saya consider doang, saya belum tahu bakal pre-order atau enggak, saya nggak kepikiran. Tapi nanti kita lihat aja. Apa ini re-release? Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya ini sculptingnya menarik. Kita lihat aja nanti seperti apa. Yang berikutnya yaitu dari Zero Starting Life in Another World, yaitu seperti scale figure RAM Battle with Roswell version. Jadi kalian jika kalian sudah nonton latest season dan part yang keduanya, mungkin kalian baru ngerti kenapa ada Battle with Roswell. Dan ini dari Kadokawa ya. Dan jadi ini menurut saya ini menarik sekali. Dari segi sculptingnya bagus dan warnanya pun juga bagus ya. Ini posenya juga bagus. Ini saya on hold dulu, tapi saya mau lihat nanti apakah bakal keluarin rem. Walaupun rem nggak ada di season terakhir ya, tapi saya mau lihat juga keluar rem atau nggak. Biasa kan RAM dan rem sepasang, tapi saya ngerti bahwa Battle with Roswell ini nggak ada urusannya sama si rem, dan kemungkinan nggak akan keluar yang remnya juga. Tapi dari segi sculpting dan mating ini udah oke, pose oke. Kita lihat seperti apa nanti ya. Dan yang terakhir dari list saya yaitu Super 12 Articulated Figure MK44 Hulkbuster dan dari 30. Ya, jadi ini dari The Infinity Saga. Jadi ini kalian pasti sudah tahu, kalian sering sudah lihat si Hulkbuster ini. Dan saya ini karakter utama dari Marvel yang menjadi favorit saya itu si Iron Man. Dan walaupun Hulkbuster ini juga dipakai sama si Hulk ya, sama Bruce Banner di Avengers, tapi ini juga masih buatan Iron Man, masih termasuk dari armor si Iron Man. Dan kenapa saya nggak mau langsung beli ini? Satu yang saya mau lihat itu articulated figure, kan dia bilang itu artikulasi seperti apa, itu saya mesti lihat dulu. Dan apakah parts yang didapat cuma ini saja atau ada tambahan. Jadi saya mesti lihat seperti apa. Saya nggak gitu familiar dengan figur dari 30, jadi saya nggak ada gambaran sama sekali. Jadi kita lihat aja nanti untuk figurnya seperti apa si Hulkbuster ini. Oke guys, jadi sampai sini aja untuk pembahasan saya tentang exhibition gallery untuk produk-produk baru dari One Hobby 33. Dan gimana menurut kalian? Apakah ada dari announcement dari review ini yang kalian suka? Mungkin banyak ya, terutama ini ada Hololive. Saya nggak ikutin Hololive. Dan pasti juga dari Genshin Impact ada. Ini Genshin Impact terkenal banget. Saya sempat main sebentar, tapi saya udah nggak main, jadi saya nggak gitu tertarik dengan figurnya. Dan masih banyak lagi lainnya dari list ini yang mungkin menurut Anda ini keren banget, tapi saya nggak bahas. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini, karena seperti saya sudah jelaskan, ini saya hanya membahas figur-figur dari list ini yang menurut saya menarik dan atau menurut saya visually bagus ya. Jadi untuk sisanya kalian bisa lihat sendiri. Ada linknya di sini, kalian bisa langsung ke linknya di sini untuk lihat figur-figurnya apa aja. Jadi ini sudah yang part kedua, jadi sampai sini saja untuk video pembahasan One Hobby 33 ini. Nanti yang berikutnya kita akan balik ke video unboxing dan review. Ditunggu ya. Please consider to like and share the video and subscribe to the channel. Thank you banget guys. See you guys. Bye.